Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ista'azana rabbuka in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna asyadid. Uskuru nikmatil lati an'amtu alaikum sallallahu alaihi. Yang terhormat dari para pembina Yayasan Gus dan juga Sekor Menteri Andi Gunawardi, yang terhormat Ketua Yayasan Besar Bapak dari Taman serta jajarannya, yang terhormat pimpinan pengawas Sudiro Musdanae, hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan iradahnya pada sore hari ini kita dapat hadir di tempat ini, di lokasi kuningan ini, Jawa Barat. Insyaallah perkumpulan ini sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan. Allah berikan kemudahan pada kita, Allah berikan penyerahan pada kita, Allah memudahkan apa yang diinginkan bersama langkah-langkah kita untuk baik Yayasan Indonesia Al-Qur'an. Alhamdulillah kita telah mendengar bersama apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Bapak mengenai SOP atau organisasi standar yang insya Allah nanti akan diuraikan selanjutnya langkah-langkah kerja yang akan kita sepakati untuk Yayasan Pendidikan Agama. Bapak hadirin sekalian yang kami hormati, pada lembaran pada pertemuan yang sudah ditemukan suatu draft pengurus Yayasan Pendidikan pada tanggal 18 Mei 2003 itu sudah tercatat dalam beberapa yang menjelaskan tentang draft mengenai standar kepegawaian, standar keuangan dan juga standar daripada sertifikat. Ini sudah tercantum nama-namanya sebagai tim anggota, sudah dari situ dengan juga Majelis Amri, juga Pak Haji Sudara SMA, juga Pak Imam Sinoto, Ustaz Nurudin dan juga Ustaz Sabuddin. Di bidang draft standar keuangan juga sudah ada Pak Haji Ibrahim dan juga sini Pak Haji Abdul Aziz Sudelaga, Bapak Khalid Ahmad, Bapak Hanafiah, Bapak Pedagang Sana, Bapak Mulia, dan sekalian itu Bapak Radi Sukamso, Bapak Rusrami, Bapak Rita Tanjung, Bapak Asmanya Berni, Bapak Tugu. Nah inilah orang-orang yang akan sudah menyusun uraian draft SOP untuk melaksanakan kesatuan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, apa yang sudah buat draft ini, kita dapat membahas bersama. Insyaallah langkah-langkah ke depan daripada Yayasan Besar Nurulasi ini tambah ke depan, tambah lagi, tambah aktif lagi sesuai dengan apa yang draft yang kita sudah buat pada bulan yang lalu. Kita akan laksanakan bersama. Insyaallah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak sekalian kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya susunan dengan mengenai susunan SOP Yayasan ini sesuai dengan draft yang ini akan kita bahas bersama. Insyaallah Allah yang kemudahan dan apa yang kita nyatakan bersama ini untuk Yayasan Allah berikan kepada kita semua. Allah hadirin wa biniyatin sesuai wal barakah dan berqabul lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, demikian sebelum kami dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dari kelas sambutan dari ya, bapak-bapak tanpa ibu yang saya hormati, seluruh dewan pembina, dewan pengurus, dewan pengawas, dan juga teman-teman DKM yang bisa hadir. Alhamdulillah, rangkaian acara kita hari ini telah berjalan dengan lancar. Siara sudah terselesaikan. Kita masuk kepada rapat kerja kita. Nah, saya mohon izin dulu sebelum masuk ke SEP, karena saya memanfaatkan waktu sedikit ini mumpung Pak Ustaz Yasin masih ada, karena beliau nanti habis maghrib akan jalan. Jadi ini ada beberapa hal poin penting yang perlu menjadi bahan kita untuk diskusi. Tidak harus di sini, bisa juga nanti balik di Bekasi. Tetapi paling tidak saya ingin menyampaikan dulu supaya ada gambaran, baru nanti masuk ke SOP. SOP itu kan intinya draftnya sudah ada, jadi tinggal disempurnakan, direvisi. Dan perlu juga diketahui SOP itu tidak usah terlalu rinci, karena kalau terlalu rinci nanti menjebak kita sendiri. Kita bekerja sangat rigid, sangat detail, itu juga kesulitan. Yang penting rambu-rambu di dalam SOP itu masuk dulu. Nanti sambil kita uji coba, kita berlakukan, sambil kita revisi, sambil berjalan. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa gambaran dulu supaya nanti nyambung ya, karena kalau enggak takutnya nanti SOP-nya ada yang lain belum nyambung. Saya langsung saja. Ya, alhamdulillah hari ini kita ada waktu ya, 45 ini mumpung kita berkumpul, kita ingin diskusi hal-hal yang ya istilahnya yang sangat strategis untuk 5 tahun ke depan. Apa sih tujuan kita koordinasi hari ini? Tujuan kita adalah mengumpulkan dan menyepakati bahan prioritas pembenahan lembaga kita untuk mengantarkan pengurus yang baru dari 2328 dalam penyempurnaan tata kelola manajemen yayasan menuju yayasan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Jadi kita ini lagi menginventarisir ya bahan-bahan yang nanti supaya pengurus bekerja dengan panduan dan acuan bahan-bahan yang kita kumpulkan pada hari ini dan besok-besok gitu ya. Nah, kita kepengen 5 tahun ke depan itu ada perubahan yang bisa kita ukur parameternya. Ya, selama ini kita tidak punya parameter mengukur 5 tahunan. Yang ada tahunan memang sudah ada, tapi 5 tahunannya kita belum punya. Dan nanti kita kepengen ada perubahan kondisi yayasan sekarang, dan kita akan menuju ke kondisi yayasan yang profesional tadi. Lalu nanti apa sih yang harus kita benahi dalam proses 5 tahun dari sekarang menuju ke yang kita harapkan. Kira-kira alur pikir kita begitu. Jadi nanti ada matrik di A atau B itu yang harus kita sepakati. Prioritas pengurus harus menjalankan apa dalam 5 tahun. Nah, kita selama ini kita juga belum memastikan alur kegiatan program dan penganggaran lembaga secara logis ya, berhubungan dengan kontribusi langsung pencapaian visi dan misi yayasan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ini kita belum pernah membahas. Jadi saya akan memberikan bahan saja pengantarnya. Nah, kita punya bahan evaluasi dan penyempurnaan narasi visi dan misi yayasan itu belum pernah kita sepakati bersama. Padahal kita sudah akan masuk ke dalam website yang nanti kita akan tunjukkan. Kalau ini nggak kita finalisasi dulu, jangan sampai nanti sudah masuk ke website kita ternyata kita sendiri belum satu kata tentang visi dan misi. Maka ini yang penting itu harus kita rumuskan dulu. Kemudian penyusunan rencana strategis 2428.
kita punya angka-angka, punya data-data dari 2018 sampai 2023. Data-data itu kan harus kita maknai dan kita bunyikan supaya menjadi dasar kita untuk membuat metaplan 5 tahun ke depan. Sehingga setiap tahun itu ada cangkulannya, ada payungnya ya. Setiap tahun itu penjabaran dari 5 tahun yang sudah kita tentukan. Kalau tidak, nanti kita lihat datanya, pasti nggak karu-karuan presentasi dan polanya gitu. Tren capaian kinerja yayasan 2018-2023. Kebetulan Pak Khairul sudah menyiapkan angka yang bisa dilihat nanti trennya capaian kita dari 2018-2023. Lalu dari situ baru kita bisa membuat rencana target capaian 2024-2028. Jadi berdasarkan 5 tahun kita ingin merefleksikan 5 tahun ke depan. Nah, walaupun nanti setiap tahun tetap ada revisi, ada penyempurnaan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Oke. Nah, rencana kerja dan anggaran yang kita buat tahunan itu harus menjadi turunan dari rencana strategis 5 tahun yang sudah kita tetapkan. Ada alurnya, ada logikanya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, sedangkan pengesahan SOP ini adalah menjadi instrumen pengurus supaya nanti di dalam menjalankan tata kelola yayasan 5 tahun itu paling tidak ada pedomannya, ada rambu-rambunya, ya, ada acuannya. Ini yang menjadi bahan pengurus yang baru nanti di dalam mulai kerja di awal tahun 2004 nanti. Nah, saya ingin menyampaikan logika dulu ya. Selama ini kita kadang-kadang belum nyambung antara visi. Kalau kita bicara visi itu kan situasi dan kondisi yang kita cita-citakan 20 atau 30 tahun ke depan. Dan itu kita belum pernah sepakat rumusannya seperti apa. Ya. Visi itu kan harus simpel, tetapi cukup bermakna. Ya. Jadi bagaimana caranya kita menyusun visi ini ya? Nanti kita minta bantuan teman-teman yang sudah terbiasa. Kata-katanya jangan terlalu panjang, tetapi mewakili esensi apa yang akan kita kerjakan 5 tahun. Jadi orang membaca itu mudah ingat. Oh, visi Al-Quran ini. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kita sendiri nggak akan ingat. Padahal visi itu harus sudah menginternalisasi di dalam diri kita. Contoh misalnya ya, lembaga dakwah yang amanah, beriman, bertakwa, berilmu misalnya. Jadi kata-kata itu nggak usah terlalu panjang lebar, tapi singkat, tapi oh ya ada sesuatu yang memang nilai yang ada di situ. Nah itu yang saya belum punya rumusan. Setelah visinya nanti kita sepakati, baru kita menyusun visinya. Ya, untuk sampai pada visi tentu kita punya misi. Misi ini juga mau berapa, mau 5 poin, mau 6 poin, mau 3 poin, nggak ada masalah. Yang penting mewakili kerja-kerja kita ini untuk sampai ke visi kita. Dari misi turun ke program. Nah program ini juga nggak boleh berubah-ubah. Ya. Boleh berubah kalau memang targetnya sudah tercapai. Kalau belum tercapai tidak bisa berubah dulu. Nah program kita kan selama ini dipayungin oleh 5 roh, 3 roh, dan hidayah. Ada 3 payungnya. Di bawah program baru namanya kegiatan. Jadi seksi-seksi itu kita menyebutnya kegiatan. Ada seksi budaya, seksi PHBI, seksi Fardu Kifayah, seksi itu masuk dalam kategori kegiatan. Di bawah kegiatan ada sub kegiatan. Ya. Nanti di bawah PHBI itu ada Maulidnya, Masroh, Merah, dan lain-lain, itu sub kegiatan. Kita cegat di sub kegiatan dulu, karena kalau nanti di bawah sub kegiatan ada sub lagi nanti kita bingung. Paling ini saja kita sudah visi, misi, program, kegiatan, sub kegiatan, baru sub kegiatan itu yang bisa kita hitung dengan angka. Jadi nanti kita ngeceknya total sub kegiatan itu kalau kita jumlah menjadi kegiatan, total kegiatan kalau kita jumlah menjadi program, total program kalau kita jumlah menjadi pencapaian misi, visinya tercapai, visinya terwujud. Jadi uang 1 sen pun yang keluar di RAB ini harus ada korelasinya dengan pencapaian visi. Kalau enggak, ya sia-sia, gitu. Pasti akan sia-sia. Jadi alur ini yang harus menjadi pedoman kita supaya nanti kita tidak berkembang terus di sub kegiatan.
Kegiatan ini boleh diganti, boleh dirubah, boleh ditambah kalau memang betul-betul adalah dalam rangka melengkapi kegiatan pencapaian program kita. Nah, ini yang kita juga belum pernah bicara secara serius soal logika framework kerja kita di dalam penyusunan program. Ya, itu kira-kira yang bisa sampaikan logika. Nah, ini data capaian 5 tahun kita lihat ya. Saya tidak mau ngambil angka-angka pada musik, jadi saya ngambil prosentasenya aja, ya, polanya saja. Tahun 2018 penerimaan dari penyumbang itu 59% kalau kita cek. Penerimaan lain-lain 41%, totalnya 100%. Penerimaan penyumbang lebih besar daripada penerimaan yang kita cari sendiri, maksudnya lain-lain. Jadi penyumbang itu ada infak dari jamaah, penerimaan lain-lain itu adalah aula, parkir, kemudian sewa kios, ya, itu sini. Nah, sedangkan programnya itu dari 100% biaya program di 2018 itu idaroh 12%, imaroh 25%, riayah 63%, yayasan 0%. Dengan komposisi persentase ini kita bisa mengatakan bahwa Al-Furqan 2018 itu fokus di pembenahan gedung dan juga kelembagaan. Programnya masih kecil, padahal kan program kita itu ada di Imaroh. Ya, kalau serapan itu paling besar di Imaroh itu sudah benar, karena itu program utama kita. Tapi ternyata serapannya yang paling besar di Riayah ya kita itu baru benar, belum masuk kepada program utama kita. Belum kita bicara inovasi program dan lintas program. Ya. Dari datanya bisa kita cek kan. Ini besar terus. 2023 ini karena ini baru 6 bulan. Kalau kita lihat masih mendominasi Riayah. Berarti selama ini uang kita itu habis untuk pembangunan gedung, ya, untuk perawatan, untuk maintenance dan yang lain-lain. Program kita masih kecil sekali. Nah, kita kepengen 5 tahun ke depan jangan seperti ini lagi persentase. Kita kepengen program utamanya ini yang paling besar penyerapannya. Walaupun misalnya 50%, nanti yang lain di bawah itu. Supaya kelihatan gitu loh dalam tren kita itu bahwa Al-Furqan ini program utamanya sudah mulai jalan karena alokasi dananya paling besar. Kita tidak bisa mengatakan program kita itu bagus kalau alokasi dananya kecil. Dari mana? Karena program itu masih membutuhkan biaya. Nah, bagaimana kita bisa ngerem Riayah ini supaya terus-terusan kita hanya membangun fisik, lupa dengan program kita yang selama ini tidak terpikirkan. Karena kita tidak punya kendali 5 tahunan, maka itu persentasenya ya ngacak terus. 5941 berubah 6337 jadi 5545, 4456, 4951. Jadi gak karu-karuan. Nah, ini kan gak jelas. Sebenarnya kita itu mau apa? Kalau dibilang mandiri juga belum. Dibilang penyumbangnya ini naik terus, turun malah. Karena apa? Karena kita tidak punya pengendali yang 5 tahun. Kita hanya bekerja setahun tanpa ada hubungan setahun dengan yang 5 tahun. Sama komposisi biaya juga begitu, persentasenya juga ngacak gitu. Jadi kita tidak bisa memaknai angka-angka yang menjadi realisasi tahunan. Ini data yang 5 tahunan. Data yang 5 tahun ke depan kita tidak mau seperti itu. Kita kepengen terkendali. Misalnya kita komposisi ini kita pertahankan, penyumbang 50, internal 50, 4951 oke lah. Yang penyumbang makin kecil, yang penerimaan sendiri makin besar, tanda bahwa kita makin mandiri. Dari mana? Dari persentase realisasi. Nah, paling nggak ini bisa menjadi acuan kita pengurus dalam menyusun program tahunan. Begitu juga ketika program ini kita komposisikan juga berbeda. Kita sudah mulai yang paling besar harus di Imaroh. Riayah itu pendukung, tidak boleh mendominasi terus. Idaroh juga pendukung, tidak boleh mendominasi. Yang mendominasi harus program utama kita. Jadi supaya nyambung kita bicara program dengan bicara alokasi dana. Kemudian ini surplus. Kalau kita lihat yang tadi coba. Tahun 2018 kita surplus 1,7%. Kemudian 2019 surplus 4,24,
2020 melonjak surplus 11,67, 21 surplus 8,02, tapi 22 anjlok minus 11,6, lalu anjlok lagi minus 7,4. Ya karena nggak ada kendali. Kita tidak punya prosentase yang bisa dijadikan pengurus untuk mengendalikan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Walaupun kecil, jangan sampai minus. Pertahankan bagaimana caranya. Bisa kita mencari di sumber dananya, bisa kita efisiensi programnya. Yang penting jangan sampai minus, karena minus itu tanda-tanda bahwa kita akan gagal kalau tidak kita kendalikan. Nah, ini bahan ini yang mau saya sampaikan supaya menjadi acuan pengurus untuk menyusun rencana strategis 5 tahun ke depan. Oke ya, itu kira-kira yang menjadi catatan saya. Nah, kemudian pembenahan di masing bidang ini juga penting. Ada di keuangan, harus kita benahi banyak masalah di keuangan. Kemudian di kepegawaian, di kesekretariatan, di bidang IT, tata kelola PPD kita belum punya. MOU antara koperasi dan yayasan kita juga belum punya. Belum masalah-masalah teknis lain. Terus masalah tumpuk-menumpuk, kita masih terlambat menyelesaikannya daripada muncul persoalannya. Tetapi tidak apa-apa, nanti akan selesai kalau kita harus membuat metrik dan pandai-pandai mencatat, mendokumentasikan apapun yang terjadi, pasti akan selesai. Itu ya. Nah, bahan dapat dibaca dalam dokumen saya ada nanti sekilas saya mau menyampaikan sebentar aja. Nah, bisa nggak apa yang menjadi catatan saya ini diselesaikan nanti sampai dengan akhir Desember 2023, supaya nanti per Januari itu kita sudah menggunakan sistem tata kelola yang baru. Masalah-masalah yang tadi saya singgung tadi bisa kita selesaikan, ada waktu 2 bulan untuk sedikit-sedikit menyelesaikan. Itu kira-kira dari yang poin besarnya. Nah, ini yang teknisnya juga mau saya sampaikan sekalian supaya ada gambaran sekalian. Nah, keuangan yang saya menjadi perhatian yang serius karena berkali-kali ini muncul terus, padahal berkali-kali juga sudah saya sampaikan, juga kita bahas untuk kebijakan pengendalian. Ini nanti ada di dalam SOP ya, kalau enggak tinggal disesuaikan aja. Yang pertama, seluruh pengeluaran uang harus tercantum di dalam RAK tahunan yang disepakati dalam pleno. Itu sudah berkali-kali juga kita sampaikan. Prioritas yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran ditetapkan dalam pleno. Yang kedua, kegiatan yang belum tercantum di dalam RKA tapi urgent harus dijalankan dalam tahun berjalan dengan nilai sampai 5 juta, harus mendapat persetujuan pengurus dan pengawas. Yang enggak ada di RKA tapi muncul karena kita sepakat itu urgent. Urgent itu apa sih? Urgent itu kalau nggak ditangani membuat kita repot semuanya. Tapi kalau masih bisa ditunda belum urgent. Yang ketiga, kegiatan yang belum tercantum tetapi urgent harus dijalankan, di atas 5 juta mendapat persetujuan pengurus, pengawas, pembina. Karena tidak ada di dalam RKA ya. Kemudian pengeluaran uang sampai dengan 5 juta disetujui DKM, itu sudah. Pengeluaran sampai 5-15 juta disetujui pengurus. Pengeluaran di atas 15 juta disetujui pengurus, pembina. Ini supaya ada kontrolnya berlapis ya, supaya keamanan keuangan itu terjaga. Jangan sampai nanti kalau sudah terjadi saling saling tidak mau bertanggung jawab. Makanya harus kita tulis di SOP. Itu soal pengendalian. Lalu kebijakan kas kecil, sampai hari ini kas kecil belum berjalan ya. Padahal ini sudah berkali-kali. Kita kas kecil itu adalah hanya untuk membayar operasional rutin yang sifatnya jumlah nominalnya kecil. Kemudian kita menggunakan sistem impress fund. Impress fund itu maksimal 5 juta. Saldo kas kecil kalau masih di atas 5 juta berarti belum menggunakan sistem impress fund. Ya, saldo kas itu maksimal 5 juta sudah kita tentukan. Kalau 5 juta itu nanti sudah dipakai bayar dan lain-lain, tinggal 1 juta, silakan bornya 4 juta itu diajukan ke pengurus lagi supaya 5 juta lagi. Kan mudah sebenarnya. Kenapa? Saldo kasnya sampai 20 juta, 26 juta, 30 juta. Di luar itu dibayar lewat bank, kan bisa transfer, bisa
pakai cek dan lain sebagainya. Pengajuan tambahan kas kecil didukung dilampiri bukti-bukti. Nah, ketika kita mengajukan kekurangan yang 4 juta itu dilampiran bukti-bukti, kemudian diperiksa ketua DKM, di ACC pengurus, baru dibayar 4 juta. Kas kecilnya 5 juta. Pak Anies ya, tolong Pak, tolong 1 November dimulai betul ini, karena rawan dikasih uang ini. Prosedur penambahan kas kecil menggunakan prosedur yang ada di SOP biasa. Jadi bonbonnya diajukan dulu ke ketua DKM, setelah di ACC baru Bapak mengajukan ke bendara di yayasan, uang turun lagi 5 juta lagi. 3 hari habis 4 juta, ajuin lagi. Pokoknya Bapak pegang uang 5 juta, jangan lebih dari 5 juta. Itu sistem Impress Fund, ya. Jadi jangan sampai nggak dipraktekkan Mbak. Nah, kita sekarang ada rekening bank, ya. Rekening bank ini harus kita sepakati juga, jangan campur rekeningnya. Kita pusing juga tadi bikin laporannya. Saya usul rekening mandiri ada 3. Rekening mandiri pertama ini khusus untuk penerimaan uang, ya. Semua penerimaan masuk 1 rekening mandiri. Kemudian rekening mandiri yang kedua khusus untuk pengeluaran uang. Semua pengeluaran dari rekening mandiri yang kedua nanti didropback dari rekening yang 1 kalau kurang. Jadi rekening 1 itu hanya keluar untuk dropback ke rekening 2, sedangkan rekening 2 hanya dipakai bayar pihak ketiga dan lain-lain. Tapi tidak boleh menerima uang dari pihak ketiga. Pihak ketiga masuk ke rekening mandiri supaya kita kontrolnya mudah. Ya. Rekening mandiri yang ketiga khusus untuk pengelolaan dana yatim. Memang itu sudah kita pisah, tidak boleh dicampur. Jangan sampai campur. Ada rekening BJB juga, rekening BJB nanti untuk pengelolaan dana pembangunan. Jadi kalau kita bangun apapun nanti lewatnya rekening yang BJB, supaya tidak campur keluar masuknya uang ini. Semua rekening dimasukin, dikeluarin juga. Jadi ribet nanti pasti berdarah bikin laporan. Oke, itu prosedurnya, ya, lewat SOP dan masalah. Nah, ini lain-lain per 1 November. Karena Pak Rojak sampai dengan hari ini kesehatannya belum pulih, pengurus sudah sepakat bahwa mulai per 1 November semua penerimaan dan pengeluaran harus melewati 1 pintu bendahara 2, yaitu Pak Anies. Jadi tolong Pak Anies, semua penerimaan dan semua pengeluaran itu hanya Bapak yang bisa mengeluarkan dan menerima, orang lain tidak bisa. Karena tanggung jawabnya dari Bapak bendahara 2. Semua penerimaan dari pihak ketiga dianjurkan lewat transfer ke rekening lembaga tadi, ya. Jangan menerima uang tunai. Sekarang sudah bukan zamannya menerima uang tunai. Harus ditransfer masuk ke rekening, jangan rekening pribadi juga, harus rekening lembaga. Semua pembayaran ke pihak ketiga dianjurkan melalui transfer juga. Ya, malah kemarin saya usul nanti belanja ke Indomaret pakai e-money, jangan pakai uang tunai. Kasih modal aja 1 juta e-money-nya, jadi beli apa-apa supaya kontrol, jangan dikasih uang. Ini kita mau maju ya, mau membenahi sistem supaya ke depan kita lompat, tidak hanya bertahap, kita mau lompat ini. Jadi kita harus tertib, kalau nggak tertib nanti tolong pengawas nih Pak Haji Jirong, Pak Ustadz Nasruddin, Pak Rofi, tolong diketatin. Bukan kita mempersulit, kita mau supaya sistem kita bagus. Kita ini 1 periode ini akan berakhir, pasti ganti orang. Kalau sistemnya nggak bagus, orang akan ikut rusak dengan sistem yang rusak. Tapi kalau sistemnya bagus, orang rusak itu bisa masuk sistem yang jadi bagus. Kita sekarang fokus ke sistemnya kita benar. Oke, permintaan uang harus diajukan oleh masing-masing kepala bidang. Ada Pak Juliono, ada Mas Hendy, ada Pak Oki. Semua uang pengajuannya harus ke kepala bidang. Karena pada prinsipnya pengelolaan anggaran ada di kepala bidang. Ya, tetap kepala bidang yang mengajukan, baru disetujui ketua DKM, baru dibayar. Jadi tidak boleh orang lain mengajukan di luar kepala bidang, kecuali yang memang untuk pengurus boleh, yang anggaran untuk pengurus. Bendahara 2 harus segera membuat list seluruh penerimaan agar bisa menagih setiap bulannya. Pak Anies tolong dicek ini penerimaan tiap bulan kita, Pak. Infak Jumat, infak jamaah, kota infak, donatur, infak pembangunan, dan infak lain-lain. Kemudian ada aula, ada catering, ada parkir bulanan.
ada parkir Jumatan, pasar malam, ada infak pasar malam. Ini harus Pak Anies tahu tanggal berapa masuk, dari siapa uang itu masuk. Jadi kalau boleh dititipkan ke salah satu, tapi hari itu juga harus diserahkan ke Pak Anies. Jangan seperti yang sudah-sudah, misalnya uang disimpan di brankas 1 minggu dan diapa-apain. Itu jangan sampai terjadi. Pokoknya ini tugas Pak Anies ya, nanti dibantu Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Karena ini sudah rutin Pak, sudah rutin tiap bulan. Hanya yang selama ini kadang-kadang ke Pak Rojak, kadang-kadang ke Purnam, kadang-kadang ke Pak Harwi. Semua orang bisa menerima uang, sekarang nggak bisa, harus ke Pak Anies. Karena kemarin itu yang tanggung jawab sebenarnya Pak Rojak, tetapi bisa lewat Bapak, bisa lewat yang uang, bisa itu kan repot. Nanti kalau ada apa-apa yang salah Pak Rojak, orang yang disuruh juga kalau menaung gitu ya. Jadi supaya nanti Pak Anies juga tidak jadi tidak sulit dibikin laporannya dan lain sebagainya, makanya harus semuanya melalui bendahara yang memang tanggung jawabnya adalah soal keuangan. Oke, ada sewa kios, ada kontribusi BLT, ada infak lain-lain. Ini masalah keuangan urgent yang harus dibenahi. Ya, masalah kepegawaian juga banyak pegawai. Seluruh karyawan diminta mengumpulkan CV kalau memang belum ada, syukur kalau sudah ada. Segera dibuat surat kontrak kerja. Semua mengatakan belum ada, padahal Pak Asnawi kemarin sudah riset ternyata ada. Jadi ini case-nya gimana ini gitu loh? Apakah memang belum pernah dikumpulin disampaikan kepada karyawan, atau memang karyawannya nggak pegang, pegangannya kita, atau saya nggak tahu. Nah, tapi nggak usah gini, pokoknya ini harus ditindaklanjuti supaya clear karyawan kita. Segera dilakukan evaluasi kerja untuk menetapkan administrasi kepegawaian melengkapi hak dan kewajiban karyawan. Dua yang keluar katanya tidak pernah dievaluasi, gaji tidak pernah ditengok, naik enggak, turun enggak, jadi runyam ini masalah karyawan. Segera disesuaikan kompensasinya dari hasil evaluasi. Kalau memang hasil evaluasinya baik, silakan ditambah kompensasinya. Kalau memang tidak baik, kasih sanksi. Kalau perlu keluarnya. Tapi ada temponya, tentu tidak semena-mena kita ya. Diadakan sosialisasi SOP. Nah, SOP kepegawaian nanti harus disampaikan kepada seluruh karyawan, ketentuan-ketentuan yang baru. Pinjaman karyawan tidak boleh banyak pintu. Pinjaman karyawan itu nanti 1 pintu, kita formalkan, ada SOP-nya. Supaya tidak semua bisa mengeluarkan itu pinjaman karyawan. Ini masalah kepegawaian. Ini urgent yang Oktober, November, Desember ini harus clear juga, ya. Kemudian sekretariat ini juga saya belum lihat ada buku surat masuk, buku surat keluar. Mestinya kan ada itu, tapi di kita saya nggak tahu sudah ada atau belum. Jadi nomornya juga kadang-kadang masih masing-masing. DKM memberi nomor sendiri, yayasan memberi nomor sendiri, nanti panitia memberi nomor sendiri, beda-beda karuan. Jadi kita kepingin semuanya seragam. Nanti di SOP diselaraskan gitu ya. Tugas sekretariatan sifatnya mendukung semua kegiatan. Jadi bukan 1-2 bidang, tapi semua. Termasuk penataan CCTV yang harus segera diselesaikan. Ini untuk sekretariatan harus diberesin juga Oktober, November, Desember ini. Nah, kemudian yang digital. Nanti malam kalau ada waktu saya minta Mas Wendy untuk presentasi draftnya ya, terutama untuk website. Kita ini sudah bertahun-tahun website aja nggak punya, memalukan gitu ya. Saya maunya bersatu dulu, Januari nanti website kita sudah on. Website kita harus segera dihidupkan. Nanti semua laporan baik kegiatan maupun keuangan langsung diupload di website kita oleh tim khusus setelah kita cek dulu tapi ya. Jadi kita melihat laporan perkembangan yayasan itu semua orang bisa di website kita. Jangan selama ini kita masih nyari laporan, susah nyarinya. Kita udah nggak perlu kertas lagi sekarang. Kita cari di website. Undangan rapat, memulai dan lain-lain melalui software PDF. Mohon maaf sekarang kita sudah nggak zamannya nganterin undangan ke rumah-rumah. Ya, sudah pakai PDF saja. Kita buka di PDF untuk menghemat. Grup WA yang ada segera ditertibkan.
pengurus yang baru tentu grup yang lama-lama dihapus atau ditutup. Kita buka grup yang baru karena pengurusnya baru, pengawasnya baru, ya, pembina baru. Jadi saya usul satu grup jamaahnya umum, semua jamaah, semua pengurus masuk di sini, silakan mau masukkan apa saja di grup jamaah, bebas. Tetapi untuk komunikasi di sini ada grup yayasan, dewan pembina, dewan pengurus, dewan pengawas, pengurus inti DKM. Ini grup untuk komunikasi kita. Jadi tidak boleh nge-share apapun selain itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan kinerja yayasan. Untuk grup komunikasi kita. Jadi orang sehari sekali paling nggak membuka itu yang grup yayasan. Ada yang penting apa enggak, ada notulen apa enggak, ada undangan apa enggak. Yang lain boleh ditengok, boleh enggak. Sedangkan di bawah ini masing-masing selain punya grup yang bersama, nanti tentu kita punya grup yang masing-masing. Ada grup pembina, grup pengurus, grup pengawas, grup DKM. Itu untuk komunikasi internal di organ yayasan. Tapi sudah jangan ditambah-tambah lagi grupnya. Karena sekarang ini sudah riuh kadang-kadang. Di share ke yayasan nggak ada yang nengok, di share ke jamaah nggak ada yang nengok, di share ke sini nggak ada yang nengok juga. Makanya puyeng kita terlalu banyak grup yang tidak jelas siapa yang harus share, siapa yang harus murasi, siapa yang harus buka. Jadi kita kebanyakan grup tapi tidak efektif komunikasi kita. Saya maunya ini diperbaiki juga. Jadi yang lama-lama kira-kira kalau udah nggak penting dibubarin aja. Kayak grup jarah ini setelah selesai jarah nanti dibubarin, ditutup supaya tidak terlalu banyak kita menghabiskan waktu hanya untuk ngecek-ngecek barang yang tidak produktif. Mohon maaf, tata kelola TPG ini sudah mulai banyak juga komplain ya, TPG kita. Segera kita rapat khusus membahas TPG, kita kaji lagi status TPG ke depan mau seperti apa. Mau kita jadi lembaga formal, lembaga non formal atau bimbel. Kumpulkan datanya, jumlah siswanya berapa, jumlah tenaga pengajarnya berapa, kurikulum ajarnya mau seperti apa. Kalau nggak ada standarisasi tidak kita atur, repot juga. Karena masalah sudah mengeluarkan biaya rutin untuk gaji pengajarnya. Konsekuensinya kalau kita mengeluarkan anggaran rutin tiap bulan, ya harus ada standarisasinya supaya nanti kita tahu klasifikasinya. Kelasnya itu ada berapa sih? Mungkin ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 kurikulumnya apa? Kelas 2 apa? Kelas 3 apa? Targetnya kelas 1 mau jadi apa? Kelas 2 mau apa? Kelas 3 apa? Semua harus ada. Kalau nggak ada, pasti nanti kita akan jadi masalah di kemudian. Jadi ini juga mendesak bahan kita juga. Nah yang terakhir, MOU antara koperasi dan yayasan. Koperasi sudah berjalan. Kemarin kita sepakat yang rutin-rutin kepentingan yayasan boleh diberikan koperasi, tapi MOU-nya kita buat dulu nanti. Tetapi kalau yang nggak rutin, kita lihat kalau memang penawaran koperasi itu lebih rendah atau sama dengan penawaran dari pihak kita koperasi, kita ingin mengembangkan koperasi. Tapi jangan sampai koperasi membeli ke pihak kita dinaikkan lagi, berarti biayanya lebih tinggi, tidak efektif kalau seperti itu. Ya, artinya malah nggak efektif. Maksud saya kalau yang gede-gede ya, kan kita kan sudah sepakat kalau membeli yang nominalnya di atas 10 atau 15 juta itu kan ada 3 penawaran. Nah, koperasi harus mencari penawaran yang paling tidak sama lah dengan yang 2 dari luar. Kalau sama pasti kita ke koperasi. Selisih sedikit oke ke koperasi. Tapi kalau kemudian kita membeli keluar dinaikkan lagi koperasi itu berarti tidak efektif. Kita jadi lebih mahal. Jadi ayo kita sama-sama supaya koperasinya profesional, yayasannya juga profesional. Kita di yayasan memikirkan yayasannya supaya profesional. Saya di koperasi juga memikirkan supaya koperasinya berkembang. Tetapi dua-duanya harus saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Jangan kita membelinya di Indomaret, kita naikkan, kita jual ke yayasan. Nah itu ya nggak begitu maksud kita. Supaya koperasi itu bisa membantu kita yang keluar. Yang paling tidak sama dengan kalau kita membeli di Indomaret. Sehingga kita bisa mengatakan daripada keuntungannya ke Indomaret dengan ke koperasi. Kalau harganya sama, tapi kalau beli di Indomaret dinaikkan kan tidak begitu jadinya. Berarti harga kita naik lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus nanti kita sepakati dulu, karena kemarin kan sudah terjadi kasus-kasus yang menjadi bingung ya antara koperasi dan yayasan. Ya,
nanti kita sepakati dulu, karena maunya kita koperasinya itu berkembang tetapi juga bisa membantu yayasan di dalam efisiensi dan efektivitas biaya. Tapi yayasan juga bisa membesarkan koperasi tapi tidak disubsidi begitu saja, tapi juga harus ada kerjasama yang saling menguntungkan. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan ya dalam waktu sebentar ini. Jadi yang perlu saya minta pendapatnya adalah soal yang kita di visi misi kita belum pernah sepakat. Yang kalau nanti websitenya sudah hidup, kita akan masukkan ke website visi misi program kegiatan laporan semua ada di situ, kan berarti kita harus jangan sampai belum final nanti dibaca orang, nggak misalnya orang itu bisa menilai kita nggak beres, yang tahu kan kita. Jadi kalau sudah go public itu kita ya paling standar target kita seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengawali workshop kita ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jam 4:15 menit barangkali bisa dipakai untuk diskusi awal dulu, baru nanti malam SOP lah. SOP itu gampang lah, SOP itu teknis, nanti Pak Ustadz Niasir nggak ikut juga nggak apa-apa. Yang penting yang tadi itu, yang arah-arah ke depannya itu mau seperti apa, supaya semua memberi sumbang saran dulu, supaya nanti kita lebih enak ke depan. Saya kira itu. Barangkali kalau ada yang mau nambahin, memberi masukan, silakan. Ya, memang kalau kita berbicara tentang yayasan, yang pertama kali itu yang menjadi fokus kita adalah tentang visi. Saya sempat berdiskusi dengan beberapa pengurus, mungkin ada sebagian pengawas dan pembina. Memang visi ini kan mimpi besar kita. Sebenarnya memang yang paling tahu tentang mimpi itu adalah para pendiri. Karena saya sebenarnya punya pengalaman mendirikan perguruan tinggi. Jadi karena saya mendirikan, saya yang tahu tentang visi. Jika visi itu yang menyusun saya, dan kemudian saya komunikasikan dengan para ahli. Dan kemudian kalau dalam konteks apa yang saya geluti itu kan kita yang bisa kita contoh lah ya. Cuma problem masif yang dikelola secara profesional itu memang masih jarang sekali. Dan kita ini bersyukur kepada Allah, kita sudah menapaki jalan menuju kemajuan yang sangat luar biasa. Visi, dan memang visi ini memang kalau menurut saya perlu ada tim khusus mungkin 5 atau 6 orang, mereka merumuskan visi dan juga sekaligus misi. Kalau misi itu kan sebenarnya representasi dari kegiatan-kegiatan utama yang ada di misi. Jadi kalau saya akan satu contoh, misalnya di perguruan tinggi itu kan misinya ya Tridharma perguruan tinggi atau catur Dharma perguruan tinggi, yaitu KBM, kemudian ada penelitian, dan kemudian ada pengabdian masyarakat, dan satu lagi ada dakwah Islamiyah. Kalau mereka itu menerapkan satu dharma, yaitu dakwah Islam. Dalam konteks kita, isi misi itu nanti tidak lepas dari satu terkait dengan imarah yang kita inginkan dari imarah itu apa. Kemudian nanti ada idarah juga, ada riayah, dan nanti hal-hal utama yang memang ada di situ dan kita hadirkan dalam misi itu. Jadi misi itu adalah turunan dari visi yayasan. Tapi memang misi ini mimpi besar para pendiri. Nah, mimpi besar para pendiri itu nanti tinggal dirumuskan dalam kata-kata, dalam ungkapan bersama. Dan nanti kemudian kita menggunakan kaidah-kaidah yang ada dalam penyusunan visi dan misi,
Saya dulu pernah ikut workshop di Kementerian Agama terkait dengan penyusunan visi dan misi. Akan tetapi itu kan konteksnya berbuat tinggi ya. Satu di antaranya yang mereka wanti-wanti. Jadi kalau kita menyusun visi dan misi itu gunakan kata kerja operasional, karena memang itu adalah kaidah yang ada dalam penyusunan visi dan misi. Jadi konteks. Saya kira ini dulu sebagai ultimate. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa sampaikan tapi terima kasih Pak Ustaz Yasir. Jadi pada saat tidak ada BIC yang mendokumentasikan, itu secara automatically akan terekam di archive ini. Jadi pada saat kita butuh, kegiatan yang kemarin ada rekamannya enggak? Ini nggak ada kamera yang misalkan biasa Pak Mas siapa tuh yang biasa ngerekam misalkan nggak ada. Nah ini tetap kita bisa kita dapatkan gitu dengan adanya sistem yang terintegrasi itu. Begitu juga dengan kegiatan TPQ dan sebagainya. Nah, ini server ini kita bisa bangun sendiri atau misalnya kita sistem kecil tapi kita bisa sewa juga cloud server. Kita sekarang banyak penyewaan di hosting itu. Selain sewa hosting, mereka juga menyewakan media cloud server yang kita bisa manfaatkan. Karena gini, namanya untuk bangun server memang cost-nya tinggi. Karena kita belum banyak aktivitas, kemudian belum ada data yang terlalu banyak, ya sebaiknya kita mungkin kita sewa dulu gitu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kapasitas data yang kita butuhkan gitu dalam 1 sampai 2 tahun ke depan gitu. Nanti kalau memang sudah aktivitasnya banyak, dokumennya banyak, baru kita bisa bangun sendiri. Nah, dari kelebihan dari server itu sendiri, nanti kita bisa dapatin suatu program yang terschedule bisa kita tayangkan dalam TV channel kita. Begitu juga nanti kita bisa tayangkan di sini ada LED informasi display yang kita bisa pasang di sebelahnya podium kalau kita Jumatan. Nah di situ nanti akan kita jelaskan apa aja fitur-fiturnya di sana. Kira-kira seperti ini ya fungsinya. Jadi selain nanti bisa di TV, kemudian di LED display yang ada di ruangan, bisa juga diakses melalui gadget handphone. Baik, kita lanjut ya. Sekarang misalkan ke sini smart display. Nah smart display ini sebagai contoh, kita bisa custom sebelum Jumatan acara mulai. Ini contoh kan ada scheduling ya, schedule waktu kita sholat. Nah ini visual ini kita bisa isi dengan suatu video atau image. Nah isinya apa? Misalnya program kegiatan berupa video atau image, kemudian informasi laporan keuangan misalnya, informasi laporan keuangan yang sudah diverifikasi oleh bagian keuangan tentunya, bahwasanya ini sudah bisa dipublish. Nah ini akan muncul, kemudian laporan kas, kemudian mengenai infak, bahkan informasi donasi untuk apa saja gitu. Nah selain itu juga bisa kita set custom juga untuk layanan dan fasilitas. Layanan dan fasilitas di sini apa aja? Ya kita kan banyak fasilitas yang bisa digunakan seperti ruang aula, kemudian ada ruang VIP-nya dan sebagainya. Nah itu bisa masuk di situ. Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah informasi agenda kegiatan. Jadi para jamaah bisa ngerti, nanti hari ini atau tanggal sekian atau minggu depan ternyata mau ada kegiatan tentang ini di DKM. Kemudian nanti mau ada kerjasama antara DKM dengan kampus mana misalnya seperti itu, dan lain dan sebagainya. Yang satu hal lagi adalah informasi layanan dan SOP. Kita kan sudah punya sebentar lagi di Ketuk Palu ya mengenai SOP. Mungkin SOP ada beberapa SOP yang bisa kita publish yang sifatnya perlu diketahui oleh misalnya
tentang gimana sih tata cara kita mau nyewa aula. Bagaimana sih kita cara mengajukan misalnya untuk ini menggunakan fasilitas lainnya. Nah di situ kita akan munculkan sehingga ada nilai edukasinya juga gitu. Nah kurang lebih seperti itu untuk smart display. Nah smart display ini nanti akan terkoneksi dengan sistem server, Pak. Dengan server di sini ya tentunya di sini ada adminnya. Nanti adminnya yang akan mengatur schedule-nya. Misalnya sebelum waktunya sholat itu akan muncul informasi-informasi itu. Tapi pada saat waktunya sholat Jumat, mungkin ini tampilannya adalah tampilan yang khotib itu, yang sedang ceramah. Jadi orang yang di belakang bisa melihat tampilan siapa yang lagi ceramah atau misalkan tentang kegiatan apa saja di situ. Jadi itu lebih informatif lagi. Ini mengenai smart display. Dan langsung aja masuk ke poin yang berikutnya adalah mengenai web. Nah, website ini juga sama terintegrasi dengan sistem, Pak. Di web ini fiturnya apa aja? Misalkan ada tentang kami atau home ya, bot, kemudian program, ada fasilitas, informasi tentang donasi, galeri dan hubungi kami. Apa aja yang ada dalam bot, misalnya ini kita paparin fitur-fiturnya, misalnya tentang sejarah atau latar belakang yayasan atau misalnya latar belakang masjid, kemudian visi dan misi Al-Furqan ini seperti apa, legalitas yayasan itu sangat perlu sekali. Kalau di korporasi ya, kalau untuk kita mau kerjasama dan sebagainya, mereka akan lihat webnya, lihat legalitasnya seperti apa, kemudian dia sistem keuangan seperti apa, dia pasti akan melihat web biasanya. Nah kemudian termasuk struktur organisasi, ini adalah salah satunya, nanti bisa kita kembangkan lagi, kemudian sampai ke bidang SDM-nya, pengelolaannya siapa saja orangnya, angkatan. Nah itu tersimpan mulai misalnya periode 5 tahun yang lalu gitu, akan tersimpan di sini. Jadi suatu saat periode yang berikutnya pengurusnya siapa, ini bisa akan kita dapatin di informasi. Kemudian masuk ke halaman berikutnya adalah program. Nah di program ini apa aja? Misalnya ini contoh, nanti ada jelasan. Program, misalnya jadwal kegiatan program dari masing-masing Pokja, Pak. Contoh misalkan ada kajian Jumat atau kultum, ini baru sampel banyak namanya. Kemudian taktil, misalkan ada kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian barangkali nanti kedepannya Al-Furqan ini kerjasama dengan suatu fakultas atau universitas yang di bidang keagamaan ya, mengajar misalnya mengajar bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bagaimana cara belajar cepat membaca Al-Quran gitu. Nah itu sebenarnya kita bisa kerjasama dengan beberapa universitas, misalkan dari UIN, dari Muhammadiyah, itu sangat senang mereka juga bisa bekerja sama dengan kita. Kemudian tentang ini misalnya pelatihan manajemen ya, ini pokoknya program-program yang tadi Pak Agus sudah katakan yang di proposal itu nanti akan kita tuangkan di sini. Kemudian masuk ke fasilitas. Itu fasilitas di masjid ini apa saja sih yang ada? Pertama misalkan ada ruang ibadah lantai 2, kemudian ada ruang belajar untuk TPI, ada ruang aula serbaguna lantai 1 yang sudah ber-AC, ada AC ruangan dan dilengkapi juga dengan audio visual system. Kemudian ada ruang VIP. Nanti itu akan lebih detail. Oh gitu, pas klik misalkan ruang ini aula,
nanti akan muncul kan gambar-gambarnya, obrolan seperti ini, pojok depannya seperti ini, tampilan ini dengan kapasitas semua sekian undangan. Nah, itu data-data itu akan lengkap sekali gitu. Kemudian juga ada ruang sekretariat, ruang wudhu, area parkir, dan CCTV pengawasan dan pos keamanan. Ini sangat penting sekali kita sampaikan di sini. Jadi semua orang bisa melihat, oh ternyata di sini ada. Kemudian pengen tahu seperti apa, ya kita tinggal klik, nanti akan keluar lagi, nanti kita akan coba lihat. Nah kemudian di sini ada mengenai informasi. Nah informasi termasuk laporan misalnya penerimaan zakat atau infak, atau misalkan sedekah dan tromol seperti apa. Nah itu mereka akan bisa melihat, dan kita harus tetap diupdate gitu. Misalnya untuk zakat apa seminggu sekali atau setiap hari Jumat misalkan yang tromol itu kita update di situ. Kemudian juga laporan biaya pengeluaran atau terkait dengan keuangan yang tentunya nanti setelah diverifikasi ya Pak, diverifikasi yang akan muncul di sini. Jadi nanti akan kita siapkan dashboard khusus bagian keuangan, hanya bisa mengakses adalah mengenai terkait dengan laporan zakat. Misalkan untuk biaya pengeluaran, biaya ini yang terkait dengan finansial itu akan kita akses, tapi nggak bisa mengakses yang lainnya. Nah, informasi itu pun akan kita ada sub fiturnya lagi adalah berita yang bersifat pengumuman. Misalnya sangat urgent. Nah nanti di minggu depan akan ada takbir akbar, kemudian mau ada pengajaran apa gitu. Nah itu kita juga sampaikan di situ, nanti akan seperti pop up gitu. Dan sebagainya. Informasi ini bisa kita add. Nah kemudian donasi ini bisa kita buat real time. Misalnya orang lihat website, di sini ada program kegiatan ini. Wah ini bagus nih, saya pengen nyumbang, gimana ya caranya nyumbang? Di situ ada menu donasi. Donasi nanti kita tentukan, misalnya ada yang donasi 10.000, mungkin mahasiswa pelajar ingin nyumbang juga tapi nggak besar, saya klik 10.000 aja. Bayarnya apa? Dari GoPay misalkan. Anak sekolah kan sekarang udah punya GoPay, alat payment gateway-nya, gitu. Dengan kecil, tapi kalau misalkan yang melihatnya ada berapa ratus, apalagi seluruh Indonesia bisa melihat website itu, ya insya Allah kan dikumpulin jadi banyak gitu kan. Misalkan ada pelimpahan 10, dan 20, dan 100, tergantung donasinya. Misalkan untuk pembangunan, ada kegiatan untuk pembangunan membutuhkan anggaran sekian, silakan Anda mendonasi, nanti akan diarahkan linknya ke situ. Nah seperti itu. Jadi sistem pembayarannya nggak ada pakai tunai, tapi secara elektronik gitu. Tapi ini nanti akan terpusat sesuai dengan pos-pos keuangan yang tadi Pak Ibu sampaikan. Kalau ada penerimaan zakat masuknya ke rekening ini, nanti akan kita set seperti itu. Nah sini ada payment gateway-nya. Nanti kita akan kerjasama, tentu ada cost adminnya ya. Jadi masing-masing fintech itu sekarang udah lumayan banyak. Ada dari Roku, kemudian ada dari yang dari BI itu juga ada yang ngeluarin ya. Itu rata-rata biayanya per transaksinya ini paling murah dulu tuh 2.500 ya. Jadi sekarang kalau nggak salah sekitar 3.000-an per transaksi. Jadi saya kira masih aman lah gitu. Jadi kalau misalkan ada yang donasi 20.000 ya kepotong 2.500 misalnya seperti itu. Nah itu pun kumulatif nanti per akhir bulan biasanya seperti itu ya, tergantung nanti kerjasamanya seperti apa. Kemudian masuk ke fitur galeri. Nih galeri ini bersifat dokumen Pak ya. Jadi ke archive. Jadi dokumen kegiatan itu baik berupa foto, video, atau dokumen. Seperti tadi kerjasama yang kawan-kawan pengen melihat di mana dokumennya, ya di sini ada gitu. Itu dalam bentuk PDF.
Jadi nanti tersimpan semua gitu. Nah ini adalah dokumen kesini ya tervalidasi gitu ya, yang berangkat kesini misalnya bagian kesekretariatan yang bisa mengakses gitu seperti itu. Nah kemudian dalam bentuk dokumen lainnya adalah visual dan video ya. Nah nanti di sini ada menu channel Pak, channel Alpurkon. Jadi YouTube-nya kita punya sendiri, tapi di lewat website ini sendiri kita bisa melihat pada saat orang live, oh dia nggak buka YouTube atau misalkan lagi buka website, itu bisa diklik di situ. Itu akan tayang real time sesuai dengan yang kita jadwalin, kita schedule. Nah masuk ke fitur selanjutnya adalah hubungi kami. Hubungi kami ini lebih ke layanan informasi Pak. Misalkan layanan butuh ke sekretariat ya. Kemudian bagaimana caranya registrasi untuk penyewaan aula. Jadi bisa dilakukan secara online Pak. Jadi mereka juga pada saat mau cek aula tanggal berapa kita kasih menu tanggal berapa. Kalau misalnya tanggal itu sudah ada jadwal diisi, dia nggak akan bisa diisi gitu, sehingga mereka cari tanggal yang kosong, kayak ibarat kita order apa ya, tiket kereta atau apa, oh kursi ini udah ditempati nomor sekian, seperti itu Pak. Kemudian kita juga memberikan layanan kritik dan saran. Kalau nanti ada masukan, kritik dan sarannya akan kita terima, kita proses gitu kan, termasuk layanan pengaduan. Jadi kita juga kan harus menerima kritik, saran dan pengaduan demi memperbaiki untuk kemajuan ke depan. Rasa itu ya. Ini dari website ya, nanti sebentar saya tutup dulu masalahnya ada ini mockup-nya. Ini baru mockup ya Pak. Ini belum, ini sedang gambaran. Nah kalau kita buka nanti tampilannya ini hanya size ini nggak sesuai. Nah waktu sholat ya muncul, kemudian ini masjid nanti ada keterangannya, nanti kita carikan fotonya yang bagus. Ini tentang yayasan. Ini sebagai ilustrasi aja, foto-fotonya apa namanya? Nah, sebagai ilustrasi aja. Ini kegiatan. Ini responsif, nanti di sini contoh ilustrasi misalnya kegiatan yayasan kerjasama dengan apa, kemudian contoh kajian bersama Ustadz siapa. Ini saya pakai general dulu, nanti kegiatannya disesuaikan dengan realnya. Nah misalnya ini ruang atas tempat beribadah gitu kan ya, nanti kita ambil suatu angle yang bagus di Alpurkon itu sendiri sehingga bisa lebih menarik gitu. Kemudian ini misalkan TPQ, kegiatan TPQ nanti ada keterangannya di sini. Ini hanya general aja dulu sebagai contoh. Nah kemudian ini sarana gedung dan fasilitasnya aula. Ini tentang penggalangan dana yang tadi untuk infak dan sedekah. Nanti kita bisa tuliskan ayat-ayat atau apa yang bisa menginspirasi menarik orang sehingga jadi tertarik gitu. Tapi kita harus juga ada linknya. Nanti kita kasih link apa saja yang sudah kita
gunakan dana infak ini untuk apa, sehingga masyarakat yang untuk memberikan sedekah atau infak mereka nggak ragu-ragu, ya udah disalurkan seperti itu. Ada dokumentasinya gitu, seperti itu. Infak sedekah nanti di sini tentang apa nanti kita lengkapi. Nah, di sini bisa melihat jumlahnya udah sampai sekian. Ini real time nanti. Kemudian untuk bangunan masjid misalkan kita lagi ngebangun menara atau renovasi menara, klik nanti dengan kebutuhan biayanya sekian, nanti orang tertarik tinggal klik di sini donasi sekarang, nanti di situ ada pilihannya dari nilai angka yang terkecil besar, nah itu kembali lagi seperti itu. Atau misalkan mereka nggak punya seperti untuk pembayaran GoPay atau apa, mereka transfer, kita kasih nomor rekening transfernya seperti itu. Nah, sedekah untuk anak yatim misalnya seperti itu. Nah ini langsung nanti real time Bapak-bapak. Nah ini contoh kegiatannya yayasan apa aja sih di sini nanti muncul di situ Pak. Ini gambaran-gambarnya seperti itu. Nah di muka tadi ini kita lihat sini tentang kami. Nanti begitu diklik ini kan akan keluar sejarah dan latar belakang. Kemudian galeri ini tentang apa, ini ada dimasukin tentang program donasi dan infak ini. Yang tentang programnya kegiatannya apa nanti kita sesuaikan. Tentang pengumuman informasi yang terbaru itu kita update gitu, termasuk tentang informasi layanan yayasan. Nah, seperti itu. Nah, selain tadi kita sudah punya YouTube, kemudian gimana caranya kita akan membroadcast ini. Kita nanti akan kita buatkan juga akun Instagramnya, tapi yang memang akun Instagram dari akunnya Powerpoint gitu. Jadi sehingga semuanya terpusat ke satu akun, yaitu akun Bekasi. Kemudian termasuk juga Facebooknya, karena semua orang senangnya YouTube, kalau si ini senangnya kalau anak muda milenial dia Instagram gitu. Sehingga kita bisa menyasar semua lini. Kita berharap seperti itu. Ada juga yang senang cuma Facebook gitu, makanya kita siapkan juga Facebooknya. Nah ini progress timeline-nya kita udah siapin, cuma mohon maaf ini masih yang tahun dulu, nanti saya tinggal berubah aja tahunnya karena memang udah kita siapin tahun 2022. Nah, sampai timeline-nya apa saja yang harus kita siapin, tahap-tahap awalnya kita sudah buat. Untuk scope of work-nya kita untuk menjalankan ini ya ada dua sih Pak. Kita melatih dengan sumber daya yang ada, atau kita bisa meng-hire gitu ya. Meng-hire orang yang memang dedicate nanti untuk jadi admin. Ya kebetulan saya karena masih ada aktif di luar segala macam, jadi nggak bisa waktunya full time di DKM gitu, sehingga mungkin kita ini ke anak muda untuk membantu gitu untuk PIC asistensi untuk ini. Ya memang nanti bapak-bapak yang terkait dengan keuangan saya akan bukakan dashboardnya untuk bisa akses mengupdate data. Kemudian untuk kegiatan Bidaro misalkan yang ini siapa nanti kita akan bukakan juga akses. Jadi masing-masing akses punya fitur yang berbeda-beda gitu, sehingga tidak bisa masuk atau membuka akses yang lainnya. Nah ini kita untuk memanage tim kerja ya, kemudian untuk membuat job schedule, kemudian brainstorming pelatihan itu akan kita jalanin, kemudian pengolahan data input ya sebagai informasi yang akan kita review ya
sesuai dengan kelayakan, atau misalnya kita cek ulang ya, baru setelah dia approval baru kita bisa publish ke website gitu. Kemudian nanti ada yang namanya IT admin, dia bertanggung jawab mengolah data berupa informasi, image dan videonya ya. Kemudian juga harus bisa ngedit ya, masalah itu nanti kita bisa ajarin gitu. Kemudian inventory ya, itu penting untuk penamaan data, kemudian untuk archiving, jadi untuk memudahkan nanti pelacakan dalam pembuatan sandi atau data encoding. Karena di website ini kita akan buat data encoding, Pak. Data encoding sama program yang itu nanti akan diimplementasikan menjadi suatu API atau PPI, karena bisa terkoneksi dengan sistem keuangan misalkan. Dengan sistem keuangan memberikan inputnya seperti apa, nanti akan dibaca di sini, diberikan berupa report yang bisa dibaca dan bisa diakses oleh nanti viewers atau pengunjung website. Nah, website ini based on web, tapi bisa juga dibuka di aplikasi, Pak. Seperti ini misalnya. Nah, baik, untuk selanjutnya, nah ini prosesnya ya. Jadi ada tahapan-tahapan untuk sebelum kita publish di ini website ini, yang seperti tadi dijelaskan di timeline ini. Ada pengolahan data, video, atau gambar admin, karena gambar nggak semua image bisa langsung cemplungin masuk gitu. Kita sesuaikan dengan ukuran pixelnya di masing-masing ini, karena kalau nggak gitu kita makan butuh bandwidth yang besar. Nah, itu akan kita re-edit, kemudian formatnya apa kita sesuaikan. Kemudian juga cara pengambilan angle-nya bila perlu akan kita re-edit, dirubah. Kemudian penamaan title, nah itu juga sangat penting untuk jadi orang jadi tertarik gitu dalam ini melihatnya. Seperti itu, Pak, kira-kira gambaran yang bisa kita berikan, Pak. Nah, barangkali ada pertanyaan, Pak.